Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Saya harap baik-baik saja, dan saya harap Anda saat ini siap secara jasmani maupun terutama secara rohani untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena saat ini Anda bersama dengan Radio Berita Klasik dan juga saya, Dr. Steven Einstein Liao, akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam acara kita bersama, Mutiara Kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan segera memasuki pembahasan firman Tuhan kita. Kita akan masuk ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-30, atau lebih tepatnya pasal 29 ayat 38, jadi bagian akhir dari pasal 29. Kemudian kita akan lanjutkan pasal yang ke-30, dan kalau ada waktu kita akan masuk ke pasal yang ke-31. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau telah mati untuk semua manusia, dan terutama kami yang percaya ya Tuhan, Engkau telah menyediakan keselamatan itu, dan kami telah menerimanya. Dan seiring dengan keselamatan itu, Engkau juga memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu, agar kami tidak hidup dalam kegelapan, melainkan dalam terang firman-Mu. Pimpin kami agar kami mengerti terang firman-Mu itu, terang kebenaran-Mu, agar kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-38 kita akan mulai, dan saya harap Anda memiliki Alkitab di dekat Anda supaya kita bisa membahasnya bersama. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Ya, Anda bisa perhatikan bahwa saya tidak mengatakan kita sebentar lagi masuk ke dalam penyembahan atau kita sebentar lagi masuk ke dalam ibadah. Tidak, saudara, saya mengatakan sebentar lagi kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Adalah suatu hal yang cukup trendy dan cukup ngetop hari ini bagi berbagai pemimpin lagu lah, berbagai pendeta lah di gereja-gereja. Banyak yang mengatakan, ayo kita masuk ke dalam penyembahan, ayo kita masuk ke dalam ibadah dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat tidak akurat. Dalam kebaktian di gereja pun saya tidak pernah berkata mari kita masuk ke dalam penyembahan. Dan biasanya adalah pemimpin-pemimpin nyanyi yang bersalah dalam hal ini. Mereka akan berkata, ayo kita masuk ke dalam penyembahan, dan kemudian mulai dinyanyikan musik-musik yang slow, yang agak sedih, yang seolah-olah membuat orang menangis, dan mereka memejamkan mata dan mengangkat tangannya dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa mengapa saya tidak pernah mengatakan mari kita masuk dalam penyembahan. Orang-orang yang berkata mari kita masuk dalam penyembahan sebenarnya sangat-sangat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penyembahan itu, saudara. Penyembahan di dalam bahasa Ibraninya ya berarti sebenarnya berlutut, ya, melututkan diri di hadapan orang lain. Dan tentu dalam hal penyembahan ini bukan berlutut secara fisik yang dimaksud, tetapi melututkan hati dan pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Jadi saya katakan bahwa di zaman perjanjian baru di mana kita menyembah secara hakikat, menyembah dalam roh dan kebenaran, sebagaimana di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 dan seterusnya, terutama ayatnya yang ke-23, dikatakan di situ, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya yang penting adalah hati kita, roh kita, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Yang penting hati kita benar di hadapan Tuhan, maka itu adalah penyembahan kita. Dan saat ini pun saya percaya saya sedang menyembah Tuhan dengan apa yang saya lakukan, dengan saya sedang berbicara di tempat ini, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengekspos, membukakan firman Tuhan bagi banyak orang. Ini adalah cara saya menyembah Tuhan. Ya, ketika saya melaksanakan firman Tuhan, ketika saya hidup saya mencerminkan sifat-sifat Tuhan, ketika saya mengasihi sesama saya, ketika saya memberitakan kebenaran, itu adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi ada suatu kesalahan bahwa menyembah itu ketika kita datang ke gereja, kita manggut-manggut, ya, atau di agama lain ketika sedang melakukan ritual-ritual tertentu. Bukan seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab. Karena kita sudah masuk ke dalam penyembahan secara hakikat. Namun demikian,
hubungannya dengan ayat-ayat yang kita baca sebentar lagi adalah di masa perjanjian lama ibadah itu memang masih simbolik, saudara. Jadi Yesus di Yohanes pasalnya yang keempat berbicara kepada perempuan Samaria, katanya. Memang dulu orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Mereka punya suatu lokasi di mana mereka harus pergi menyembah. Mereka harus pergi ke bait suci itu. Mereka harus ke sana. Mereka harus mengikuti berbagai aturan. Itu adalah penyembahan mereka. Tapi kita, itu semua sudah dihapuskan oleh Tuhan, dan kita sekarang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu di suatu lokasi tertentu. Tidak perlu dengan sikap tubuh tertentu. Tidak perlu pada saat tertentu saja. Tapi setiap saat, setiap waktu, ya, di setiap tempat kita bisa menyembah menggunakan hati kita. Tetapi kita melihat bahwa di masa perjanjian lama, terutama pada saat hukum Taurat diturunkan, ibadah pada waktu itu bersifat simbolik, saudara. Dan yang simbolik ini melambangkan yang hakikat. Yang simbolik ini melambangkan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, oleh karena itu sangat baik juga kalau kita bisa melihat yang simbolik itu seperti apa, yang gambaran itu seperti apa, supaya kita lebih jelas lagi tentang yang aslinya. Nah, oleh karena itu marilah kita buka Keluaran 29. Saya bacakan dulu ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-46. Nah, sebelum saya bacakan, saya harus berikan sedikit pengantar bahwa sebenarnya di Keluaran pasal 29, kita sudah bahas di sesi yang lalu, adalah mengenai pentabisan imam, ya. Dan Harun anak-anaknya, Tuhan beritahu ketika mereka nanti diangkat menjadi imam, apa yang harus dilakukan. Ada lembu yang harus disembelih, ada 2 ekor domba, ada berbagai roti bundar. Dan pentabisan imam besar berlangsung selama 7 hari. Dan tiap-tiap hari ada lembu yang harus dikorbankan, katanya. Nah, ayat 38 sampai ayat 46 sedikit-sedikit masih berhubungan dengan pentabisan imam itu. Jadi setiap hari harus ada domba yang dikorbankan. Tetapi bukan hanya berhenti sampai kepada pentabisan imam rupanya, melainkan tiap-tiap hari harus ada domba yang dikorbankan, bahkan seterusnya. Ya, jadi bukan hanya 7 hari pentabisan imam itu, melainkan setiap hari dalam setiap tahun orang Israel harus mempersembahkan 2 ekor domba setiap hari di hadapan Tuhan. Nah, jadi coba pendengar sekalian simak sambil saya baca ayat 38 sampai ayat 46 dari Keluaran pasalnya yang ke-29. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian, dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu perkemahan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Iya, kita melihat di sini Tuhan memberikan instruksi, sudah saya singgung tadi, bahwa tiap-tiap hari mulai dari pentabisan, saat pentabisan imam, Tuhan ingin agar orang Israel tetap mempersembahkan domba kepadanya. Setiap hari 2 bahkan, satu pada pagi hari, satu pada sore hari. Dan dipersembahkan di mana? Dijelaskan di sini lebih lanjut, di depan pintu kemah pertemuan, yaitu di atas meja mezbah korban bakaran itu, saudara. Dan ini bertujuan untuk apa? Ini bertujuan untuk mengingatkan Israel selalu akan korban Sang Mesias yang harus dikorbankan. Dan untuk pengorbanan yang satu ini haruslah domba yang diberikan, ya. Tidak boleh binatang-binatang lain. Jadi ada berbagai jenis korban di dalam Israel. Ada yang bisa pakai lembu, ada yang bisa pakai merpati, ada juga yang berupa roti. Tetapi untuk yang satu ini hanya boleh domba saja, saudara. Dikatakan domba. Dan domba ini bahkan sehari 2 kali. Jadi ini semua untuk mengingatkan orang Israel tentang apa yang harus dilakukan untuk supaya dosa bisa hilang, ya. Dan
dari pagi sampai sore adalah saatnya ada aktivitas di dalam bait Allah, saudara. Jadi Tuhan ingin agar ketika orang Israel ingat akan bait Allah, mereka teringat akan pengorbanan yang harus dilakukan oleh juru selamat nanti. Itu adalah salah satu tujuan dari bait Allah atau kemah suci itu sendiri, untuk mengingatkan orang bahwa ada juru selamat yang akan datang untuk menggantikan dosa manusia, untuk mati bagi dosa manusia. Jadi ini adalah fungsinya di sini. Ada domba yang harus mati, bahkan satu hari 2 kali, sehingga banyak sekali domba yang mati, saudara. Benar ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau bangsa Israel sampai dengan mereka terkocar-kacir, sampai dengan Yerusalem dihancurkan, sampai dengan bait Allah dihancurkan, sudah berapa tahun, dan tiap-tiap tahun sudah ada berapa hari, saudara. Banyak sekali domba yang sudah habis. Itulah yang dikatakan oleh Ibrani. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, Ibrani 9. Salah satu tujuan dari betapa seringnya domba-domba ini harus dikorbankan adalah justru juga untuk mengkontraskan dengan pengorbanan Kristus yang sempurna. Jadi ada domba yang terus dikorbankan, mengingatkan bahwa juru selamat itu belum datang. Makanya harus ada terus domba yang dikorbankan. Tapi kalau juru selamat sudah datang, maka korban selesai, karena dia hanya perlu 1 kali. Oleh karena itu coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan masuk ke tempat kudus di sorga. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi jelas sekali, saudara, berulang-ulangnya korban dilakukan di Perjanjian Lama, bahkan sampai dengan tiap hari. Ya, kalau di Ibrani tadi tiap tahun itu adalah korban untuk mendamaikan umat. Sedangkan yang tiap hari yang kita baca dalam Keluaran 38 ini adalah korban bakaran pagi dan petang, ya. Korban bakaran pagi dan petang ini dilakukan juga untuk mengingatkan bahwa ada juru selamat yang harus mati. Dan oleh karena itu kita melihat betapa luar biasanya Yesus Kristus hanya perlu 1 kali saja, dan semua persembahan Perjanjian Lama tidak bisa dibandingkan dengan dia. Justru mereka harus diulang karena hakikatnya belum datang. Tapi ketika hakikatnya datang, maka sudah selesai. Nah, adalah suatu kesalahan kalau misalnya hari ini masih diteruskan lagi, karena toh yang sebenarnya sudah datang, yang ingin ditunjuk oleh domba-domba itu sudah datang. Oleh karena itu tidak perlu lagi menyembelih domba hari ini. Mungkin ada yang berkata juga bahwa penyembelihan 2 ekor domba setiap hari yang dilakukan oleh orang Israel adalah suatu tekanan ekonomi bagi mereka. Kalau kita bandingkan dengan ekonomi, bahwa 1 ekor domba sekian juta rupiah, artinya secara kebangsaan mereka 1 hari harus menghabiskan sekian juta rupiah 2 kali ekor domba, saudara. Tetapi ini bukan hal yang sebenarnya perlu dipermasalahkan, karena Tuhan mampu untuk memberkati bangsa Israel. Dan walaupun banyak sekali segala macam persembahan korban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak pernah miskin kalau mereka sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan. Sebaliknya, mereka menjadi bangsa yang makmur. Kita lihat saja di zaman Daud dan zaman Salomo, mereka menjadi bangsa yang sangat makmur ketika mereka sepenuh hati justru melakukan semua yang Tuhan perintahkan ini. Jadi ini bukan suatu masalah. Nah, kita sudah melihat bagaimana korban pagi dan korban petang, apa yang disimbolkan di situ, apa gunanya bagi orang Yahudi waktu itu, apa gunanya bagi kita untuk melihatnya. Sekarang kita beralih ke yang berikutnya lagi, mengenai mezbah pembakaran ukupan sekarang, ya. Tadi korban pagi dan korban petang dilakukan di luar dari kemah suci, yaitu di sebelah luar pintunya, tapi masih di pelataran, yaitu di mezbah korban bakaran yang sudah kita bahas juga di dalam pasal 27, mezbah korban bakaran itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kemah suci itu sendiri. Ada suatu perabot yang tadinya belum disebutkan bagi kita, ya. Ingat bahwa di pasal 25 kita sudah mulai dengan perabot di dalam kemah suci. Ada tabut, kemudian ada meja roti sajian, kemudian ada kandil. Jadi ada 3 perabot dalam ruang dalam kemah suci yang sudah kita bahas.
Sekarang ada satu lagi yang dibahas di sini, pasal 30, yaitu mezbah pembakaran ukupan. Coba saya baca untuk saudara ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ada satu lagi perabot yang harus ditaruh di ruang kudus. Jadi namanya adalah mezbah pembakaran ukupan, dan katanya ditaruh persis di depan tabir. Anda masih ingat gambaran tentang kemah suci? Ukurannya kira-kira 60 hasta kali 20 hasta, dan 40 hasta panjangnya adalah ruang kudus, 20 hasta adalah ruang maha kudus. Jadi ruang maha kudus berbentuk 4 persegi atau dan sedangkan ruang kudus itu lebih panjang, saudara. Dan di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian, kemudian dipisahkan dengan tirai yang tebal. Nah, setelah tirai ini adalah mezbah pembakaran ukupan ini. Jadi dia berhadap-hadapan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian di sebelah tabir dalam, dan ini di sebelah tabir sebelah luarnya di ruang kudus. Dan kita masih ingat ada 2 perabot lain, ada mezbah, istilahnya mezbah, bukan mezbah ya, meja roti sajian ya. Meja roti sajian itu di sebelah satu dindingnya, kemudian ada kandil di dinding yang lain lagi. Nah, jadi ada minimal 3 perabot di situ. Dan di sini setiap pagi dan setiap petang Harun harus membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dan ukupan ini sebenarnya sama dengan istilahnya kemenyan atau sesuatu yang bau-bauan yang enak, saudara. Dan kalau kita lihat segala-galanya yang tadi kita bahas itu melambangkan sesuatu. Nah, pembakaran ukupan atau kemenyan ini melambangkan apa, saudara? Kalau kita perhatikan dengan teliti di dalam Alkitab, ukupan atau kemenyan selalu dilambangkan dengan doa. Ada beberapa ayat Alkitab yang mendukung hal ini. Pertama-tama, coba kita lihat di dalam Mazmur, saudara. Mazmur pasal yang ke-141, di sini adalah Mazmur Daud. Mazmur 141 ayat 2 persis mengenai ukupan ini. Saya bacakan Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, katanya, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi doaku seperti persembahan ukupan. Ini adalah suatu figuratif yang persis sekali, persembahan ukupan. Kita melihat lagi dalam Wahyu pasalnya yang ke-8. Dari Perjanjian Lama kita beralih ke kitab terakhir Perjanjian Baru, Wahyu pasal 8 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Saya bacakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi jelas sekali bahwa
kemenyan dan ukupan memiliki hubungan dengan doa, suatu hal yang menggambarkan bagaikan doa kita itu harum di hadapan Tuhan, bagaikan bau kemenyan yang naik kepadanya, bagaikan ukupan yang memenuhi ruangan kudus di sorga dengan bau-bauan yang harum. Dan ini memberitahu kita betapa Tuhan ingin kita berdoa, saudara. Betapa Tuhan senang ketika kita berdoa. Banyak orang Kristen hari ini mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri. Mereka mengarungi hidup seolah-olah mereka ingin sukses sendiri, tanpa mereka sadar bahwa mereka sebenarnya memiliki suatu senjata rahasia. Mereka sebenarnya memiliki suatu kekuatan rahasia, yaitu doa ini, saudara. Tapi saya harus ingatkan lagi bahwa doa kita memiliki dasar di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita baca di dalam Keluaran 30 ini, 1 tahun sekali Harun bahkan harus mengadakan pendamaian untuk mezbah itu, saudara. Jadi pada saat imam besar 1 tahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya, 1 tahun sekali dia masuk ke Maha Kudus, membawa domba lembu yang mendamaikan dirinya dan umatnya, maka sekaligus dia harus menetesi tanduk-tanduk dari mezbah pembakaran ukupan itu untuk mendamaikan mezbah itu. Nah, ini mengartikan bahwa sebenarnya doa yang Tuhan kehendaki adalah doa orang yang sudah didamaikan, doa orang yang sudah diselamatkan. Itulah doa yang Tuhan kehendaki, saudara. Di dalam Yakobus dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, saudara. Yakobus pasalnya yang kelima, ya, ayatnya yang ke 18, dari ayat yang ke 16 sebenarnya. 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang telah dibenarkan. Tidak ada orang yang benar dengan sendirinya selain Yesus Kristus. Kita semua adalah orang berdosa dan kita menjadi orang benar kalau kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu saya katakan doa memiliki basis tetap dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Nah, ada banyak pendapat hari ini bahwa orang bisa sepanjang hidupnya memberontak kepada Tuhan, sepanjang hidupnya dia mencaci maki Tuhan, tetapi kemudian ketika dia ada masalah, misalnya anaknya sakit, dia bisa berlutut lalu doa kepada Tuhan, minta tolong segala macam dan Tuhan mendengarkan. Seperti ini sering kita lihat di sinetron, di berbagai tempat yang lain, tetapi Alkitab tidak mendukung hal seperti ini. Kalau Anda adalah orang berdosa, Anda orang yang belum diselamatkan, satu-satunya doa yang Anda bisa yakin Tuhan akan dengarkan adalah doa pertobatan Anda, doa Anda mau terima Yesus Kristus. Doa-doa yang lain Tuhan tidak pernah berjanji bagi orang yang tidak diselamatkan, bagi orang yang bukan anaknya untuk mendengarkan. Nah, kebalikan dengan orang percaya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu mendengarkan doa-doa kita. Jadi ada suatu perbedaan yang besar sekali, bahwa doa harus didasarkan pada dasar keselamatan kita, pada dasar bahwa kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus dan kita datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ingat bahwa di dalam Ibrani pasal 4 bahwa kita memiliki keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia, bukan dari diri kita sendiri, tapi melalui Yesus Kristus, imam besar kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah yang harus kita ingat selalu, bahwa kita punya akses langsung kepada Tuhan. Kalau telepon, bagaikan kita punya hotline kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki suatu kebiasaan berdoa. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, Paulus berkata, tetaplah berdoa. Oleh karena itu ukupan ini tetap dinyalakan, pagi-pagi dinyalakan, dan katanya sore hari Harun juga harus mengeceknya dan harus menyalakannya lagi. Dan doa itu harus terus menerus. Kita harus tetap berdoa. Dalam bahasa Inggris dikatakan pray without ceasing, atau dengan kata lain jangan berhenti berdoa. Berdoalah tanpa henti. Nah, mungkin ini terlihat agak aneh, tetapi doa sebenarnya adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa tidak perlu tutup mata, doa tidak perlu nungging, doa tidak perlu berlutut. Ya, memang ada saat-saatnya kita ingin berlutut di hadapan Tuhan, ada saat-saatnya kita tutup mata. Tapi doa bisa dalam hati. Doa bisa sambil kita bekerja, kita menyanyikan suatu pujian, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dalam hati kita dan pikiran kita, kita ingat selalu akan Tuhan. Itulah yang dikatakan tetaplah berdoa. Jadi kita melihat di sini. Seperti juga imam besar Harun akan masuk dan menyalakan istilahnya ukupan ini, ya. Itulah gambaran juga dari Yesus Kristus yang juga berdoa bagi kita. Kita sebagai imam, kita juga berdoa, saudara. Dan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sana untuk menyalahkan ukupan ini selain daripada imam. Tetapi ingat bahwa di sesi lalu kita sudah bahas, kita semua adalah imam. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita adalah imamat yang rajani, saudara. Setiap orang yang percaya pada Yesus adalah imam.
Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa imam besar kita telah 1 tahun 1 kali masuk. Tetapi Yesus Kristus terus menerus di sorga dan dia berdoa untuk kita. Doa Yesus kepada kita, salah satu contohnya di dalam Yohanes 17. Dikatakan, aku tidak berdoa untuk dunia, tapi aku berdoa untuk mereka. Mereka ini siapa? Mereka adalah kita, saudara, orang-orang yang diselamatkan, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepada kita lah Yesus berdoa. Ya, jadi kita melihat di sini mengenai mezbah pembakaran ukupan, doa, suatu hal yang jarang sekali orang Kristen pakai. Banyak orang Kristen merasa tidak punya waktu untuk hal itu, tapi ini adalah hal yang paling penting sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Kita lihat dari ayat yang ke-11 sekarang sampai ayat yang ke-16. Dari Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, di sini ada suatu perikop yang sekilas tampak sepertinya agak-agak di luar tempatnya, saudara. Di mana dalam Keluaran pasal 25 sampai 30 sebenarnya berbicara mengenai ibadah dalam kemah suci. Tetapi tiba-tiba di sini kita melihat ada semacam sisipan mengenai persembahan pada waktu pendaftaran orang Israel atau pada waktu sensus. Tetapi ini bukan tidak berhubungan sama sekali. Kita melihat bahwa kita bicara mengenai ibadah simbolik. Kita bicara mengenai hal-hal yang akan mengingatkan orang akan yang hakikatnya. Kita bicara mengenai domba yang dipersembahkan sehari 2 kali, mengingatkan akan juru selamat. Kita bicara mengenai ukupan untuk mengingatkan orang akan doa. Kita bicara mengenai banyak hal lain lagi. Ruang kudus, ruang maha kudus yang mengingatkan orang akan keterpisahan manusia yang berdosa dari Allah. Oleh karena itu di sini diingatkan oleh Tuhan tentang suatu aturan, yaitu aturan bahwa pada saat mendaftarkan orang Israel, pada saat sensus, kalau misalnya orang Israel ingin mengadakan sensus, ingin tahu ada berapa jumlah orang yang 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, maka pada saat itu tiap-tiap orang yang dihitung harus membayar setengah shikal, saudara. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini aturan yang aneh sekali. Kenapa kalau sensus harus bayar uang malah? Ini sepertinya aturan yang aneh. Nah, memang di pikiran kita terlihat aneh, tetapi sebenarnya ada maksud dan tujuan, saudara. Maksud dan tujuannya adalah supaya orang Israel ingat selalu bahwa nyawanya sebenarnya adalah milik Tuhan, ya. Aksi menghitung jumlah orang, saudara, jumlah jiwa, ya. Dan manusia dalam puncak kesombongannya ada satu hal yang selalu bisa dia sombongkan. Dia mungkin merasa bahwa hidupnya adalah milik dia sendiri. Oh, tidakkah itu yang banyak dikatakan orang muda hari ini melalui iklan-iklan rokok, iklan-iklan yang menantang hal-hal yang tidak benar. Biasa iklan mereka hebat-hebat, saudara. Ada pesan yang tersembunyi. Saya sering lihat iklan rokok yang ada berkata my life, my adventure, seolah-olah oh ini hidup saya, terserah saya mau bikin gimana, dan merokok itu keren dan asik, jadi terserah saya. Oh, macam-macam ada yang seperti itu, saudara. My way, ya, ada banyak sekali iklan-iklan di mana manusia ingin mengedepankan egonya. Tetapi di sini dalam suatu aksi yang sangat sederhana sekali, ketika Anda menghitung jumlah jiwa orang, saudara, persembahkanlah uang pendamaian kepada Tuhan untuk mengingat bahwa sebenarnya jiwa saya adalah milik Tuhan, ya. Ini adalah suatu hal yang sangat sederhana yang membedakan orang Israel dari bangsa-bangsa lain semestinya. Mereka ingat selalu mereka milik Tuhan, saudara. Jadi ini untuk mengingatkan kita semua, dan ini juga untuk mengingatkan bahwa sungguh
sebenarnya tiap-tiap jiwa memang harus dibayar, harus ditebus karena tiap-tiap jiwa telah berdosa. Ini adalah suatu alat peraga lain yang Tuhan pakai untuk menggambarkan tentang keselamatan, bahwa tiap-tiap orang harus ditebus, ada harganya yang harus dibayar. Nah tentu harganya bukan seperti yang dipungut di sini, di mana dipungut setengah shikal ya. Tapi sebenarnya harga yang sebenarnya dalam 1 Petrus pasal yang pertama, Anda boleh baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di situ dikatakan kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, bukan dengan darah domba, darah kambing, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Itulah harga yang akhirnya Tuhan harus bayar untuk setiap jiwa manusia. Tetapi kita diingatkan akan hal itu melalui uang pendamaian pada saat sensus ini. Jadi kita melihat banyak hal yang menarik di sini. Pertama-tama kita melihat bahwa setiap orang harus membayarnya, tidak ada yang terkecuali. Kemudian kita lihat lagi bahwa baik orang miskin, baik orang kaya harus membayar jumlah yang sama. Ini untuk memberitahu atau mengingatkan kepada manusia bahwa jiwa tiap-tiap orang sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang muka. Bukan mentang-mentang satu orang kaya maka dia lebih berharga, atau orang miskin dia lebih kurang berharga. Tidak. Setiap orang memiliki harga yang sama, dia harus membayar pendamaian yang sama. Demikian juga dalam hal keselamatan. Tiap-tiap orang tidak bisa ada yang satu yang lebih mahal ya. Yesus mati untuk semuanya, dan Yesus menebus semuanya, dan dia telah mengadakan pendamaian, dia telah membayar harganya. Nah, jadi baik yang miskin, baik yang kaya, mereka harus membayar uang pendamaian itu, dan harganya adalah setengah shikal katanya. Dan sepertinya setengah shikal ini tentu Tuhan sengaja memilih suatu angka yang tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar maka orang yang miskin nanti tidak bisa membayarnya. Dan kita melihat saudara, ternyata di bagian Alkitab lain hukum ini sempat rupanya ada sedikit disinggung juga, yaitu di dalam Samuel. Tapi disinggung dalam hal negatif, di mana Anda masih ingat ketika Daud pada saat dia tua, dia ingin mendata, menjumlah, mensensus orang Israel ya. Dan Daud ingin melakukan itu dalam kesombongannya, saudara. Dia berpikir, lihat, oh Israel sudah begitu besar di bawah kepemerintahanku selama tahun-tahun ini. Tentu sudah banyak, aku ingin tahu berapa banyak. Dan Daud ingin melakukannya dalam kesombongan, dan dia tidak mengindahkan perintah Tuhan ini. Padahal perintah Tuhan ini akan justru membuat orang tidak sombong, bahwa tiap-tiap orang yang dihitung itu adalah milik Tuhan sebenarnya. Itu adalah jiwa yang Tuhan berikan. Dan kalau Israel mengingat akan hal itu, tentunya dia tidak akan melakukan hal yang sombong seperti itu pada zaman Daud. Tetapi Anda boleh baca dalam 2 Samuel pasal 24. Kita tidak akan baca seluruh pasal pada malam hari ini, tetapi Anda boleh baca nanti 2 Samuel pasal 24, bahwa Daud menyuruh orang untuk menghitung katanya. Ayat yang kedua ya. Daud memanggil Yoab lalu berkata, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Dan rupanya itu dilakukan, dan Daud tidak mengadakan pendamaian itu, sehingga akhirnya apa? Anda boleh baca terus ya. Kira Tuhan mendatangkan tulah. Tuhan mendatangkan tulah atas orang Israel, dan mereka banyak yang mati. Dan akhirnya terbuktilah yang dikatakan dalam Keluaran pasal 30. Dikatakan di situ ayatnya yang ke-12 ya, bahwa masing-masing harus mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Supaya jangan ada tulah. Daud tidak mengindahkan perintah di dalam Keluaran 30 ini, dan dalam kesombongannya dia ingin mendaftarkan orang Israel. Tetapi kita melihat rupanya itu berakhir dengan sangat sedih sekali, dan Daud memang akhirnya bertobat dari dosanya itu. Saya harus tambahkan. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebagai orang-orang di zaman gereja lokal yang sudah mengerti perjanjian baru dari peraturan yang satu ini? Kita belajar bahwa Tuhan ingin tiap-tiap orang mengingat bahwa Yesus sudah membayar harga untuk tiap-tiap jiwa. Kemudian Tuhan ingin juga agar sebenarnya tiap-tiap orang ingat bahwa jiwanya bukan miliknya ya. Jiwanya adalah milik Tuhan. Bahkan sebenarnya dia ini semacam Tuhan anugerahi suatu pelayanan ya. Tuhan berikan suatu kesempatan ya. Nyawa yang kita miliki, nafas yang masih kita tarik, ini adalah sesuatu yang Tuhan istilahnya berikan kepada kita agar berbunga, saudara. Berbunga apa? Berbunga dalam hal ada pekerjaan baik yang kita lakukan dalam hidup ini. Ada buah yang positif yang kita lakukan. Itulah bunga yang Tuhan ingin
dia dapatkan dari hidup yang telah dia berikan kepada kita. Nah, mari kita ingat akan hal itu selalu, saudara. Kita masuk lagi ke dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Jadi sedikit intermezzo tadi mengenai hukum pendaftaran, kini masuk lagi ke dalam perabot-perabot bait suci atau kemah suci, karena waktu itu mereka masih berpindah-pindah, jadi kemah suci masih, tapi nanti ketika mereka masuk Kanaan berubah menjadi bait suci. Dan di sini mengenai bejana pembasuhan. Coba kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi saudara, kita melihat di sini satu lagi perabotan, yaitu bejana. Nah, bejana ini ditaruh di mana? Dikatanya ditaruh di antara kemah pertemuan dan mezbah. Mezbah apa yang dimaksud? Mezbah korban bakaran. Jadi Anda masih bisa membayangkan bersama dengan saya, ada pelataran ya, ada pelataran. Jadi seluruh kompleks kemah suci itu bersama dengan halamannya, panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Ya, ini 50 meter kali 20 meter, 25 meter ya, karena satu hasta kira-kira setengah meter, saudara. Nah, di tengah-tengah kompleks ini ada kemah sucinya sendiri, 60 kali 20 hasta ya. Dan di pelatarannya, di depan kemah sucinya ada mezbah korban bakaran. Dan setelah mezbah itu, sebelum masuk ke kemah suci, ada bejana pembasuhan. Dan bejana pembasuhan ini maksudnya adalah supaya setelah mempersembahkan korban bakaran atau dalam situasi apapun sebelum masuk ke dalam kemah suci, imam-imam yang bertugas bisa membasuh diri terlebih dahulu. Nah, ini adalah suatu gambaran yang luar biasa sekali, bahwa orang yang ingin masuk menghadap kepada Tuhan, dia harus dibasuh terlebih dahulu, saudara. Baik itu dalam hal keselamatan maupun dalam hal pelayanan. Coba kita bahas dua aspek ini. Pertama, dalam hal keselamatan, Tuhan tidak tedeng aling-aling, dia selalu ingin orang yang bisa datang kepadanya dalam hal keselamatan adalah orang yang telah dibasuh. Dengan apakah pembasuhan itu bisa dilakukan? Saya katakan bukan dengan surf, bukan dengan rinso ya. Walaupun banyak iklannya, membersihkan dengan baik dan lain sebagainya, tapi kita bicara mengenai masalah rohani di sini. Dan satu-satunya yang bisa membersihkan adalah Yesus Kristus, darah Yesus Kristus. Darah Yesus membasuh, saudara yang kasih Tuhan. Kembali saya ingatkan ke satu ayat yang sepertinya tadi sudah kita baca dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jelas sekali, saudara, darah Kristus menyucikan hati nurani kita. Dalam hal keselamatan, kita bisa dibasuh melalui darah Kristus. Oleh karena itu pula, proses kelahiran kembali, proses keselamatan kadang-kadang diibaratkan atau dianalogikan dengan suatu penyucian, suatu permandian. Inilah yang kita baca dalam Titus pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kelahiran kembali diibaratkan dengan permandian di sini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kelahiran kembali yang diibaratkan dengan permandian. Karena benar, di dalam perjanjian lama sekalipun, orang yang menghadap Allah harus dibasuh terlebih dahulu. Dan banyak orang yang menyalah nafsirkan Titus 3:5 dengan mengatakan, lihat, baptisan menyelamatkan, baptisan perlu, tapi tidak ada kata baptisan di sini. Permandian kelahiran kembali, kata permandian di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan baptisan, melainkan berasal dari kata bahasa Yunani loutron, saudara. Loutron artinya permandian, mandi, membasuh. Dan sedangkan baptisan selalu berasal dari kata baptisma atau baptizo. Jadi permandian kelahiran kembali bukan mengacu kepada baptisan, tetapi
bahwa proses keselamatan, proses lahir kembali itu diibaratkan dengan orang yang mencuci dirinya. Karena ketika kita diselamatkan, darah Kristus menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Dan ini dilambangkan di dalam Perjanjian Lama, orang yang mau menghadap Tuhan, masuk ke dalam kemah suci Tuhan, dia harus dibersihkan dulu, dibasuh dulu. Menarik sekali. Jadi bukan hanya masalah keselamatan, tapi juga masalah pelayanan bagi Tuhan, saudara. Pelayanan bagi Tuhan. Tuhan pernah mengatakan bahwa ada perabot-perabot yang mulia tentu akan dipakai untuk tujuan yang mulia, dan perabot-perabot yang tidak mulia, dan mulia tidak mulia ini ada hubungan juga dengan kotor tidak kotor, saudara. Memang kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibasuh bersih dosa-dosa kita, tapi itu secara posisi. Tapi dalam hal karakter, pertumbuhan, kita masih perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita posisinya orang kudus, tapi karakter kita bagaimana? Karakter kita masih perlu dikuduskan. Dan Tuhan ingin memakai orang-orang dalam pelayanannya, untuk pekerjaannya adalah orang-orang yang juga bersih, saudara. Jangan ada orang yang berpikir bahwa dia bisa hidup seenaknya, dia bisa tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan, lalu dia bisa mau Tuhan pakai saya. Tidak bisa. Tuhan ingin memakai orang-orang yang bersih. Imam-imam yang melayaninya di depan kemahnya adalah orang-orang yang harus dibasuh terlebih dahulu. Oleh karena itu kita melihat untuk keselamatan memang hanya perlu bertobat dan mengaku percaya Yesus Kristus saja. Tetapi kalau Anda ingin dipakai Tuhan dalam hidup ini, maka Anda perlu, kalau Anda ingin mendapat pahala, kalau Anda ingin untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya, maka Anda perlu untuk menyiapkan hati, untuk membersihkan hati Anda, untuk menanggalkan manusia lama. Dan seperti imam-imam ini, membasuh segala karakter-karakter lama Anda yang tidak beres di hadapan Tuhan. Oke, kita melihat ini adalah bejana pembasuhan. Dan menarik sekali, saya ingin sedikit singgung bahwa di zaman Salomo ketika dia membuat bait Allah, bejana ini dia bikin ekstra besar, saudara, sehingga dinamakan laut, ya. Jadi dia membuat semacam bejana yang besar sekali, dan itu dinamakan laut bahkan. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan taubat hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, kita melihat di sini satu hal yang indah sekali mengenai minyak urapan, dan Tuhan memberikan kita di sini resep untuk membuat minyak urapan, saudara. Tentu bukan minyak urapan seperti banyak yang ditawarkan oleh gereja-gereja sesat pada zaman sekarang, ya. Ada yang kerjasama dengan Bimoli lah, entah kerjasama apa lagi, bikin minyak urapan, nanti bisa dioles di mobil, bisa dioles di binatang peliharaan supaya bikin IQ bertambah dan sebagainya. Ini adalah kesesatan yang luar biasa. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, minyak urapan dipakai untuk apa? Di zaman Perjanjian Lama, minyak urapan dipakai untuk mengkhususkan sesuatu bagi Tuhan, ya, menguduskan sesuatu bagi Tuhan. Tidak boleh dipakai sembarangan. Dan kalau ke badan orang, hanya ada 3 golongan orang yang diurapi, yaitu raja, nabi, dan imam. Oleh karena itu Yesus Kristus disebut sebagai Mesias. Kristus sendiri artinya juga Mesias. Kristus artinya yang diurapi, saudara. Dan Yesus adalah yang diurapi karena dia adalah sekaligus imam, raja, dan nabi. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Apakah masih ada urusan urap-mengurap, saudara? Sebenarnya tidak ada lagi.
Tidak ada lagi, saya katakan, tidak ada lagi kita mengurapi orang, saya bawa minyak, saya tuang ke kepala orang, seperti yang banyak terjadi hari ini, dioles-oles lah seperti minyak cap kaki 7 atau apa segala macam. Ini adalah kesesatan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita sudah diurapi semuanya. Diurapi oleh Roh Kudus, ya, tidak diurapi secara fisik, tapi kita sudah diurapi. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27, ya. 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi setiap orang percaya, katanya, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ya, setiap orang percaya sudah diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus ketika dia masuk ke dalam hati kita. Jadi tidak ada lagi kita di sini berkata saya orang yang diurapi. Bukan, saudara. Kalau sama seperti imam, jangan kita bilang saya imam atas kamu. Tidak. Kalau bilang saya imam, semua orang imam, itu sih boleh, ya. Karena memang semua orang percaya adalah imam, ya. Saya imam, kalau orang percaya lain juga imam, boleh. Tapi kalau saya imam, ayo kamu harus mendapat berkat lewat saya. Kamu harus mengaku dosa sama saya. Kamu harus melihat saya sebagai orang yang lebih hebat dari yang lain. Maka itu adalah suatu kesalahan. Demikian juga kalau kita bilang saya adalah orang yang sudah diurapi Roh Kudus. Semua orang percaya adalah orang yang sudah diurapi Roh Kudus. Itu masih boleh, saudara. Tetapi kalau kita bilang saya diurapi dengan suatu nada seolah-olah saya spesial dibandingkan orang-orang percaya lain. Saya diurapi dengan nada bahwa artinya saya hebat, bahwa artinya saya Tuhan pilih untuk maksud tertentu. Nah, ini sudah salah. Karena Alkitab berkata bahwa pengurapannya ada pada diri setiap orang yang sudah percaya. Dan orang yang mau menyombongkan diri dengan begitu justru sangat bahaya sekali. Dia ingin merebut posisi Kristus, yang seharusnya dialah Sang Kristus, dialah Sang yang telah diurapi itu, dialah Mesias, dialah yang diurapi. Bahaya, saudara. Coba kita kembali lagi sekarang ke dalam Keluaran pasal yang ke-30. Kita mau akhiri dari perikop yang terakhir, ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan di mana aku akan bertemu dengan kau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini adalah resep lain lagi untuk membuat ukupan sekarang. Kita sudah tadi melihat mesbah pembakaran ukupan yang tiap pagi, tiap sore Harun harus masuk ke sana, menaruh ukupan supaya ada bau wangi. Ini kalau zaman sekarang mungkin seperti parfum, saudara, ya. Ada bau wangi di ruang kudus, di ruang maha kudus. Dan kita sudah bahas ukupan ini melambangkan doa, saudara. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan tidak ingin ini dipakai untuk tujuan-tujuan biasa. Tuhan hanya ingin ini dipakai di dalam kemah suci, tidak dipakai untuk wangi-wangian biasa, untuk bikin rumah jadi wangi. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan berkata ini maha kudus. Dan ini memberikan kita gambaran bahwa doa hanya boleh kita tujukan kepada Tuhan. Kita tidak boleh berdoa kepada orang biasa, kepada manusia. Tidak boleh, saudara. Banyak orang tidak tahu akan hal ini, sehingga mereka berdoa, ya. Dan mereka berdoa kepada manusia, saudara. Ada yang berdoa kepada orang tuanya, ya. Ini adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh etnis Tionghoa, ya. Mereka berdoa kepada orang tuanya. Wah, minta rezeki, minta dilindungi. Ini adalah hal yang salah. Kalau Anda sudah percaya pada Yesus Kristus dan Anda masih melakukannya, saya katakan, saya meragukan Anda sungguh-sungguh percaya. Anda harus tahu kebenarannya. Jangan berdoa kepada orang tua, orang yang sudah meninggal, ya. Jangan berdoa juga kepada orang lain yang sudah meninggal. Contohnya Maria, saudara. Orang yang dianggap hebat. Wah, Maria, Yusuf, Santo, Santa yang lain. Nah, hari ini ada gereja tertentu. Kita semua tahu gereja apa itu, yang berdoa kepada Maria, kepada Santo dan Santa. Wah, mereka rajin sekali. Rosario,
Ave Maria, Salam Maria, dan lain sebagainya. Mereka berdoa kepada dia. Mereka tidak sadar ketika mereka berdoa kepadanya, mereka meninggikan dia ke dalam posisi Allah. Oleh karena itu Allah tidak ingin ini dipakai untuk hal-hal lain. Ukupan ini jangan dipakai untuk bikin baju kamu wangi, untuk bikin rumah kamu wangi, untuk yang lain-lain. Ukupannya hanya di kemah suci untuk Tuhan saja. Doa juga adalah sesuatu. Doa adalah komunikasi antara ciptaan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu tidak ada kita berdoa untuk orang lain, atau bukan untuk, maksudnya tidak ada kita berdoa kepada orang lain, saudara, selain kepada Allah sendiri. Ini harus dicamkan ya. Kita tidak berdoa kepada Maria, kita tidak berdoa kepada engkong kita. Ini adalah suatu kesalahan. Nah, kalau Anda pernah melakukannya, segeralah bertobat dan berdoalah kepada Tuhan bahwa engkau sudah membuat kesalahan. Tapi jangan ulangi lagi, saudara, jangan ulangi lagi. Tuhan tidak senang akan hal itu. Nah, kita akhiri sampai di sini pembahasan kita. Kita sampai sudah di pasal 30 dan rupanya tidak ada waktu bagi kita untuk masuk ke pasal 31. Jadi saya akan lanjutkan pasal 31 di kesempatan berikutnya. Baiklah, saya Dr. Silvan Sandel saat ini undur diri dulu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Maranatha.